Oke, kali ini kita bersama orang-orang yang tadi ya. Di sini ada Syifa, ada Ayu, dan ada Farel nih, masterpiece kita. Ya, kali ini kita mau bahas soal AI nih. Ini soal yang lagi hangat-hangatnya bukan? Lagi panas-panasnya karena sekarang, aduh, AI itu makin ribet lah. Nih, tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau AI itu dibagi jadi dua loh? Ya? Iya, nggak tahu. Enggak. Nggak tahu. Kira-kira apa tuh? Jadi AI itu dibagi dua. Ada yang generatif sama non generatif. Tahu nggak bedanya apa? Sejauh ini kayaknya kita tahunya cuma satu ya. Dan Apa tuh? AI pun dari sejak kemunculannya kan cuma satu doang ya. Iya. Ya kamu tahu gimana ya? Kalau dari aku tuh biasanya yang generatif AI sih. Ya, soalnya yang paling sering kita pakai kan kayak generatif kan, dari ChatGPT, Gemini dan lain-lain kan. Iya, lumayan banyak ya. Gitu. Mm-mm. Kalau non generatif tahu nggak di gimana? Kalau non generatif Tahu nggak? kayaknya ini ya jarang-jarang banget diketahui. Baru denger aku. Iya. Kayaknya gimana sih? Gini, kalian tuh nggak sadar kalau non generatif sebenarnya udah ada di kehidupan kalian dari lama. Contohnya gini, kalian di masing-masing HP punya TikTok kan? Yang kayak gini-gini nih. Iya. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya algoritma FYP itu dari AI non generatif. Jadi gini. Kan kalian di TikTok tuh kayak cari-cari topik gitu kan. Misalnya kalian mau cari topik makanan, topik game. Nah, AI di TikTok itu yang non generatif, dia itu bakal mempelajari data-data sebelumnya. Nah, itu jadi bahan buat nampilin FYP kalian selanjutnya. Gitu. Oh, jadi dia kayak melihat pola penggunaan kita gitu ya? Iya. Oh. Sebenarnya itu AI yang udah ada dari lama, cuman kita nggak sadar aja. Kita tahunya itu cuma kayak ChatGPT, Gemini, itu semua kan AI generatif. Data kita secara nggak langsung diproses ya sama mereka. Iya, nah kita nggak kerasa udah diproses data kita. Terus itu Mas Raffi maksudnya kayak kalau misalkan gini nih data kita diproses itu dampaknya apa sih, maksudnya tiba-tiba kayak YouTube kita berubah kah mungkin atau rekomendasinya kah berubah? Gini, kalian ingat nggak awal-awal waktu YouTube kalian baru kalian install tuh ada apa aja isinya? Random. Kadang video bocil muncul. Video bocil, video live streaming, semuanya muncul kan. Begitu kalian tahu misalnya nih, kalian suka nontonin Bida Basudara, live-nya dia, Iya. terus YouTuber game yang suka live stream. Nah, itu kedepannya YouTube tuh bakal nampilin semua YouTuber yang live stream. Jadi gitu ya? sesuai kalian suka. Gitu. Yang K-popers jadi K-popers gitu ya? Iya, jadi K-popers. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Aduh. kalian tahu nggak kalau misalnya tuh AI generatif tuh sekarang tuh udah besar banget tau. Nggak cuma ChatGPT, Gemini doang. Iya. Tahu nggak apa lagi contohnya aplikasinya? Generatif sekarang nggak sekedar Gemini ya. Iya, Mungkin banyak banget. kalau menurut aku karena dia di pengolahan data, Perplexity juga udah masuk ya. Iya. Perplexity, apalagi sih? Black box. Iya, Black Box AI. Karena kan dia distribusi data, terus ngolah data juga ya nggak sih? Kalau dia juga masih Iya, kamu pernah lihat gitu? Pernah, iya pernah lihat sih. Dan aku jamin kalian pakai Gemini, ChatGPT pasti pernah bikin gambar-gambar aneh dari prompt. Jujur nggak sih? Beda peruntungan, beda Oh, iya bukan. Mungkin beda-beda nih dari. Kalau aku jujur dulu kan pernah tuh nge-trend bikin video pakai Google View 3 yang begini. Nah, itu aku bikin tuh promptingnya. Cuman karena masih pemula, videonya cuma 10 detik. Kalau orang-orang pro yang jago prompting tuh, dia bisa di 1 menit tau. Susah banget. Berarti susah banget. Kalau nge-prompting tuh aja susah. Pun dulu hasil videonya nggak sebagus sekarang tau. Tapi sekarang tuh kayak bikin video itu udah kayak nyata gitu. Nah, itu semua pakai AI generatif. Dengan perkembangan saat ini, dia tuh bisa bikin gambar, bisa bikin video, semuanya bisa. Nah, tapi kan pernah kepikiran nggak sih, gimana nasibnya kayak desainer kalau ada AI ini? Kan tahu kan, kalau desainer kan dia kan bikin sketsa gambar dulu, cari referensi dulu, terus penyempurnaan idenya lama. Sekarang ada AI, kan itu cuma belajar prompting 1 paragraf aja udah jadi. Menurut kalian gimana nasib mereka? Kerjaannya si desainer jadi kayak tergantikan gitu nggak sih? Kalau Iya. AI? Jadi kita walaupun nggak punya basic kayak di melukis, kita suruh Gemini aja bikin lukisan kayak pemandangan. Dia nanti bisa bikin yang bagus. Jadi kayak wah, si pelukis nanti kayak waduh, kerjaan gua diambil nih gitu kan. Bahkan kemarin tuh ada kasus tahu dari ini ya Ghibli atau Ghibli? Ghibli. Oh ya Ghibli ya guys.
karakter itu memang beda Jadi dari khas, karakter secara sendiri. tapi itu karena adanya generatif AI jadi masalah karena ternyata dia bisa ngikutin Ya. gimana style gambarnya dan itu tuh rame banget mungkin nanti kita Kalian tahu nggak gimana caranya tuh dari sebuah AI di satu topik satu paragraf doang bisa berubah jadi suatu lukisan yang dibuat sama perusahaan besar. Kalian tahu nggak prosesnya gimana? proses kita Nah, ngepromnya atau gimana Nah, jadi gini, AI itu dia tuh kan bisa ngambil ribuan bahkan jutaan data di internet tuh. Nah, misalkan nih kita mau nge-generate gambar yang stylenya Ghibli. Nah, nanti si AI itu bakal cari data-data di internet tentang style-style Ghibli itu kayak gimana sih. ya Nah, terus nanti dia tuh pelajari stylenya gimana, misalnya tone warnanya kekuningan, terus misalnya kayak ya itu kan saturasinya gimana. Nah, nanti dari kayak tadi itu sama yang itu dipelajari tahu. Jadi nanti dia buat gambar sesuai kalian ini kan misalnya kalian lagi makan gitu, foto kalian lagi makan, terus kalian taruh ke AI, tolong ubah ini jadi gambar style Ghibli gitu. Nah tiba-tiba tuh nanti gambar kalian jadi style Ghibli, bener-bener kayak style Ghibli yang bikinin deh. Sejago itu AI sekarang. berarti lebih ke gimana cara kita ngeprom data yang pengen kita ambil apa kita Iya. sajikan biar dia bisa ngikutin itu ya Iya. Dan promptnya tuh sebenarnya nggak susah banget. Kalian cuma bikin buatkan style Ghibli gitu doang, udah jadi. Cuman kayak sedetail promptingnya itu nanti apa, hasilnya nanti berpengaruh. tapi itu bener banget tau Iya. bahkan di dunia desain sendiri kalau tadi kan Mas Rami nanya ya maksudnya kayak kalian pernah nggak ngeprom gitu kalau aku sendiri memang jujur dia tuh pernah gini kayak tiba-tiba aja dia kayak ngomong maaf nih saya tuh kayak punya batasan kalau kita pengen ngeprom sesuatu kamu harus kasih contoh dulu Ya. ya kayak tadi yang dibilang Mas Rami kan Kadang kayak, kalau nggak digituin hasilnya kayak jadi beda banget. beda banget terus aneh banget Ya. gitu jauh banget Dengan topik ini nih, aku mau lihat pendapatnya satu persatu nih. Kan Apa? pasti kalian punya pendapat beda-beda kan. Benar-benar. Sebenarnya AI itu bakal gantiin ilustrator atau seniman, apa enggak sih? Oh, Gimana? Menurut kalian sendiri aja. menarik. Kalau dari aku tuh nggak bakal tergantiin ya karena gimana pun yang namanya AI itu kan misalnya dia kayak lebih ke meniru hasil yang udah dibikin sama manusia jadi ya gimana pun hormati yang udah bikin lah gitu biasanya daripada kita pakai AI buat meniru yang belum tentu hasilnya sebagus yang dibikin oleh tangan manusia itu langsung gitu. Kalau dari Ayu, Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya gini aja ya perumpamaannya. Semua orang kan identitas ya. ya. Tapi yang kita jual itu kan adalah gimana branding dan juga autentikasi dari stylenya dan lain sebagainya. Memang sih mungkin kedepannya orang-orang pasti bakalan milih kayak aku anggap itu adalah sebuah barang yang KW dan kayak tiruan. Tapi kembali lagi yang namanya autentikasi, ide dan juga gimana orang itu bisa punya akal untuk punya ide itu nggak mudah. Jadi orang-orang pasti tetap bakal mempertahankan. Tapi kalau untuk kata menggantikan, mungkin beberapa hal akan menggantikan gitu. Iya. Karena lebih menentukan kan gitu. Kalau menurut aku sendiri sih mungkin untuk saat ini belum ya, tapi kayaknya bakal possible sih. Possible loh. Iya, soalnya kan yang kita tahu kan AI itu belajar dari banyak dataset kan. Jadi semakin banyak dia belajar, semakin banyak dia mengenali pola, dia nanti bisa kayak mengembangkan suatu perilaku atau kreativitas yang baru. Nah, tapi yang AI tidak bisa gantikan adalah emosi. Betul. Jadi kan ketika pelukis melukiskan gambaran, Iya. mereka kan itu pasti kayak menyalurkan emosinya. Sedangkan kalau AI itu kan cuma menggenerate berbasis dengan apa pola-polanya kayak nanti digimanain gambarnya Iya. gitu sih. Sedih putus pacar kan bisa. Nah, Iya. jadi kan wah, Aduh. aduh. Jadi menurut kalian nih, buat para teman-teman ilustrator kita di luar sana yang mungkin mau berjuang atau mungkin yang baru nemuin passionnya nih di media seni digital gitu, gimana sih menurut kalian tuh cara mereka survive di era digital sekarang? Gimana caranya saya? Survive ya. Mungkin dari Dari siapa siapa dulu? dulu? Kalau dari aku tetap berkarya ya karena gimana pun juga orang-orang kan sekarang kayak lebih menghormati yang bikin langsung daripada kayak kayak gitu. Dari Ayu gimana? Kalau dari aku sendiri justru memang semuanya tetap harus berlanjut. Tapi karena kita udah masuk dalam zaman yang mana semuanya itu serba
digital, semuanya serba globalisasi, berarti harus ada hukum juga yang masuk ke ranah situ. Karena sekarang pun kayaknya cyber security itu udah mulai dibahas ya. Cyber security itu udah mulai dibahas. Terus juga bagaimana ibaratnya pelecehan yang ada di media sosial yang kita nggak bisa lihat itu udah mulai dibahas. Jadi kedepannya memang harus ada kode etik bagaimana data itu bisa diakses sama AI. Kemudian juga pasti akan ada pengaturan bagaimana orang-orang tuh menindak beberapa orang yang mungkin menghasilkan karya atau bahkan keuntungan kan dari situ gitu. Jadi ya memang tetap harus berlanjut. Tapi itu kembali aku berharapnya sih dunia internasional tidak hanya nasional Indonesia punya pemikiran untuk memikirkan revolusi. Ya, karena kalau nggak ada di regulasinya tadi juga bakal kemana-mana lah ya. Juga kalau buat teman-teman yang baru mulai nih, ya lanjutin aja. Kalau ada AI kita jadiin sebagai tools saja. Jadi kalau kita bingung nih nggak punya ide apa, nah lewat AI itu kita nanti bisa kayak brainstorming. Nah sekiranya kita pengen kayak melukiskan sesuatu yang membuat suasana hati kita baik, nanti kita bisa kayak tanya AI nih rekomendasinya kayak gimana. Jadi kita tetap bisa berkarya sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita juga memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita tidak tertinggal dengan teknologi yang udah berkembang saat ini kayak gitu. Nah, jadi kalau aku tangkap nih teman-teman ya, aku bisa kasih satu kesimpulan bahwa AI itu bukan bos, tapi asisten. Ya bukan. Jadi AI itu di dunia seniman tuh kita nggak bisa buat kayak dari nol itu pakai AI. Nah itu namanya nggak ada nilai estetikanya teman-teman ya. Nah penggunaannya yang bagus itu sebenarnya AI itu bisa bikin kayak misalnya kalian udah buat sketsa nih, udah buat kayak misalnya lukisan. Nah kalian taruh di AI itu buat dievaluasi. Misalnya oh ini bagian wajahnya miring nih, ini bagian tanamannya kurang banyak, langitnya kurang biru. Nah AI itu teman-teman itu dia bekerja sebagai pembantu, bukan sebagai bos kalian. Jadi menurutku AI itu harus dipersiapkan dengan baik, digunakan dengan baik. Karena kalau misalnya nggak digunakan dengan baik, kalian tuh bakal kalah sama AI guys. AI itu sekarang udah bisa bikin cuma dari ketikan doang. Jadi kalian tuh harus punya nilai lebihnya gitu. Mungkin ada saran dari kalian? Call to action kali ya. Dari siapa dulu? Dari L dulu deh. Kita nih guys. Kalian tuh guys. Habis topik ini. Special guys. Pokoknya ya kalau sudah ada kayak teknologi kayak gini emang kita harus pintar-pintar kayak menyikapinya deh. Jadi kita nggak boleh kayak mentang-mentang nolak, wah ini ada ini nih nggak mau, udah larang jangan pakai. Tapi kita tuh harus beradaptasi, jadi biar kita itu nggak tertinggal tapi kita juga bisa berkembang lebih lanjut gitu. Ya kalau dari aku sendiri simpel sih. Dunia kan terus berjalan ya, kita nggak bisa naik kayak bilang oh no tidak, kita tetap di sini gitu. Tidak salah. Itu harus tetap berjalan, apalagi kita sekarang manusia terus harus beradaptasi. Kalau kita seperti kata Ella tadi, kalau kita nggak ikutin ya kita akan tertinggal gitu. Tidak akan ada namanya kompor dan laptop di sini dan baju-baju kita pakai sekarang semuanya ini banget. Terakhir dari Kak Syifa. Ya betul kayak kata teman-teman, tetap adaptasi, tetap berjalan kayak mau gimana pun kalau misalnya kita menolak ya kita bakal tergerus oleh AI-nya sendiri. Mau gimana pun ya tetap harus itu sih. Kita harus Saya pun juga harus menggunakan AI tapi bukan sebagai acuan dari awal. Kita sebagai asisten aja buat mengevaluasi hasil karya kita. Wah, nggak terasa ya, kayaknya udah berjam-jam nih kita duduk di sini ya dengan orang-orang hebat ini. Banyak sekali ya insight atau pengalaman yang kita bisa dapatkan dari orang-orang hebat kayak gini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih AI itu buat seniman itu akan mengambil karir mereka atau justru akan mendukung karir mereka? Nah, kasih komen kalian di bawah ya guys ya. Nah, mungkin segitu saja ya episode kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para tamu-tamu hebat yang sudah hadir di sini. Jangan lupa share episode ini karena episode ini adalah episode yang sangat berharga, akan menambah ilmu kalian. Dan kalau kalian nggak setuju sama argumen kita, ya komen di bawah, kita debat. Oke, sepertinya itu saja dari saya, kami, dadah.